Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat bakso tahu yang rasanya enak, teksturnya lembut, dan tidak hancur. Bagaimana triknya supaya nanti hasilnya tidak hancur, tapi halus, mulus, tidak ada yang pecah sama sekali? Simak tutorialnya. Bahannya 400 gram tahu putih, kurang lebih 8 biji ukuran sedang. 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 3 siung bawang putih, kurang lebih beratnya 20 gram. Setengah sendok teh lada butir. 1 sendok teh bumbu kaldu rasa ayam. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 60 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 40 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, tahu kita cuci sampai bersih, lalu kita hancurkan dengan menggunakan ulekan seperti ini ya. Hancurkan sampai tahunya ini halus. Ini sudah cukup. Setelah tahunya hancur, lalu kita pindahkan ke selembar kain bersih. Lalu kita peras, kita buang airnya. Saya menggunakan kain seperti ini ya. Kalau misalkan kita tidak punya, kita bisa gunakan serbet asal bersih. Ini kita peras sampai airnya betul-betul habis. Ini yang sudah kita peras, yang sudah kita buang airnya. Pastikan hasil akhirnya beratnya itu sekitar 300 hingga 325 gram. Kalau misalkan belum mencapai jumlah seberat itu, kita peras lagi. Jadi ini harus betul-betul airnya hampir habis supaya nanti hasilnya tidak hancur saat kita rebus. Kemudian kupas bawang putih, lalu kita cuci bersih bersama lada butirnya. Lalu ini kita haluskan sampai betul-betul halus. Ini sudah cukup, lalu kita masukkan ke dalam tahunya. Tambahkan garamnya, juga bumbu kaldunya. Lalu ini kita campur sampai rata. Saya lebih senang menggunakan tangan ya, asal tangan kita itu bersih, nggak masalah. Jadi ini kita campur dulu sampai betul-betul rata. Setelah tercampur rata, masukkan tepung tapiokanya. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, terakhir masukkan tepung terigunya. Ini kita aduk sampai rata. Jadi hasil akhirnya adonannya ini kalis, tidak lengket di wadahnya. Sama sekali tidak berair ya ini ya. Setelah adonannya tercampur rata dan kalis, lalu ini kita cetak sesuai dengan selera kita, tapi jangan terlalu besar supaya cepat matangnya. Ini saya cetak kurang lebih beratnya 10 gram ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya adonan tahu yang sudah saya cetak bulat-bulat sebesar 10 gram. Lumayan jadi banyak. Siap untuk kita rebus. Langkah berikutnya, panaskan air secukupnya sampai betul-betul mendidih. Ini airnya sudah mendidih, lalu masukkan bulatan-bulatan ini secukupnya ya. Jangan semuanya. Lalu ini kita biarkan sampai nanti
mengapung di permukaan. Ini sudah mengapung, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa bulatan yang belum kita rebus. Bahan berikutnya, bahan untuk kuahnya. 150 gram tulang ayam, boleh menggunakan tulang sapi. 1000 ml atau 1 liter air, 2 siung bawang putih, kurang lebih beratnya 15 gram, 1/4 sendok teh lada putir, 1/3/4 sendok teh garam halus, setengah sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir, ini untuk memantapkan rasa, 1 sendok makan minyak untuk menumis, 20 gram atau 2 sendok makan tongce. Langkah pertama, cuci bersih tulang ayam atau tulang sapi. Kemudian ini nanti kita blensing terlebih dahulu. Caranya, panaskan air secukupnya sampai betul-betul mendidih. Ini sudah mendidih, lalu kita masukkan tulangnya. Kita aduk sampai berubah warnanya. Ini sudah cukup. Lalu kita matikan apinya, kita tiriskan dan kita cuci sampai bersih. Setelah kita cuci bersih, lalu tambahkan airnya, kita masak kembali sampai mendidih. Ini kita rebus dengan menggunakan api cenderung sedang. Kemudian kupas bawang putih, lalu kita cuci bersih bersama ladanya. Lalu ini kita haluskan sampai betul-betul halus. Ini sudah halus, lalu ini kita tumis dengan minyak. Tumis sampai layu, sampai harum baunya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam kaldunya. Tambahkan garamnya, penyedap rasa, juga gula pasirnya. Matikan apinya, lalu terakhir masukkan tongcenya. Siap untuk kita hidangkan bersama tahu baksonya. Kemudian untuk bahan pelengkapnya, irisan loncang dan brambang goreng. Nah, ini hasilnya bakso tahu yang sudah jadi. Ini rasanya enak, seger. Kita lihat hasil baksonya tidak hancur ya. Ini teksturnya empuk ya, tidak kenyal. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pilih tahu yang berkualitas bagus, tidak ada rasa asemnya atau kecutnya. Kadang-kadang di pasaran dijual tahu dengan sedikit ada rasa asamnya. Kita pilih tahu yang bagus. Kemudian tahu kita haluskan sampai betul-betul halus supaya nanti hasil baksonya ini kelihatan mulus. Yang kedua, tahu kita peras sampai airnya ini betul-betul habis. Supaya nanti hasil adonannya tidak berair dan kalis di tangan sehingga tidak akan hancur saat kita rebus. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bakso tahu yang rasanya enak, harum baunya, dan teksturnya lembut empuk untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.